Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Tari. Kali ini Ibu Tari akan menjelaskan tentang transformasi bagian pertama, yaitu translasi. Nah, translasi ini bisa disamakan dengan atau pengertiannya adalah pergeseran. Jadi kita menggeser titik ataupun garis menjadi bentuk lain atau ke tempat lain. Nah, bagaimana cara menggesernya? Translasi biasanya menggunakan tambah. Jadi, jika kita ingin menggeser suatu titik ke geser titik lain, maka kita tambah. Nah, rumus dari translasi ini adalah untuk mencari bayangan dari titik, maka titik yang dikasih ditambah dengan translasinya. Oke, ini harus dipahami. Bayangan sama dengan titik ditambah translasinya. Biasanya orang melambangkan bayangan dengan X aksen, Y aksen. Jadi translasi ini dalam bentuk matriks kolom, ya. Jadi dia ke bawah. Maka X aksen, Y aksen adalah titiknya itu berupa X, Y. Kalau dikasih nilai titiknya, kita tinggal masukkan nilai titik. Kalau nggak dikasih, kita ibaratkan X dan Y. Nah, translasinya berapa? Nanti berapa yang dikasih. Oke, kita masuk contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama adalah tentukan koordinat bayangan dari titik-titik berikut. Oleh translasi, T-nya adalah min 4 dan 9. Jadi yang diketahui di sini adalah translasinya. Min 4 dan 9. Dan yang ditanya adalah bayangannya. Nih, bayangannya. Jadi bagaimana cara kita mencari bayangannya itu? Kita gunakanlah rumus bayangan sama dengan titik ditambah translasi. Oke, coba titiknya dikasih yang pertama adalah titik P, yaitu 6,2. Maka dijawab yang A. Oke, jawabnya bayangan X aksen, Y aksen. Kita tulis X aksen, Y aksen sama dengan titiknya, langsung ditulis. Ini dalam bentuk matriks kolom, berarti 6 min 2. Kemudian ditambah translasinya yang dikasih, yaitu yang diketahui 4 min 4 dan 9. Nih, min 4x-nya, 9y-nya. Kemudian gimana cara mencarinya? Maka nilai X, Y ditambahkanlah X aksen, Y aksen, dikasih kurung, tanda dia matriks adalah atas tambah atas, bawah tambah bawah, atau X tambah X, Y tambah Y. Jadi ini yang di atas adalah X, yang di bawah adalah Y. Maka 6 ditambah min 4, min 2, ditambah 9. Berapa 6 tambah min 4? Kita punya bayaran 6. Hutang kita 4. Jadi hutang yang 4 tadi kita bayar 6, maka sisalah kita 2. Ini hutang 2 bayar 9, sisalah 7. Maka bayangan dari titik P, X aksen, Y aksen adalah 27. Atau bisa dibikin di sini P aksen, kan titik P nih. Berarti P aksen, di sini P aksen, artinya bayangan dari titik P yang ini adalah 2,7. Begitu. Gampang bukan? Kemudian kita cobakan yang B. Kita cobakan yang B. B titik Q, berarti Q-nya bayangan. Bayangan sama dengan titik tambah translasi. Masukkan ke rumus bayangan X aksen, Y aksen. Kalau ada aksen-aksen otomatis dia bayangan ya. Kemudian sama dengan titiknya yang dikasih ini Q 9 min 4, 9 min 4 ditambah translasinya. Berarti min 4, 9. Oke, kebalikannya ya. Maka X aksen, Y aksennya adalah selalu dikasih tanda kurung. 9 ditambah min 4. 9 tambah min 4, min 4 tambah 9, kasih kurung. Maka X aksen, Y aksennya sama dengan kita punya bayaran 9, hutang kita 4. Jadi hutang 4 ini dibayar 9, makalah sisa 5.
Ini bayangan juga 9 hutang 4, sama aja ya, walaupun posisinya seperti ini. Tanda di depan adalah tanda dari angka di belakangnya. Nih, berarti di sini juga 5. Maka key aksen sama dengan 5,5. Begitulah cara menjawab jika ada soal seperti ini. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 2. Jika ada soal bunyinya seperti ini, bayangan titik A, ini titik ya, XY, oleh translasi T 9-8 adalah titik A aksen. Berarti kalau ada aksen-aksen seperti ini udah bayangan. Sama dengan 5-3. Jadi A aksennya, berarti ini X aksen, ini nilai X aksen. Ya, ini nilai Y aksen, karena dalam garis koordinat itu X dahulu baru Y. Berarti ini nilai X, ini nilai Y. Nah, dia nanya, tentukan koordinat titik A. Kita masukkan rumus kita. Rumus kita kan bayangan A aksen sama dengan titik ditambah dengan translasi. Ya enggak? A aksen kita masukkan, ini A aksen kita. Karena di sini yang diketahui A aksen. Maka 5,3 kita masukkan, titiknya yang mau kita cari, ini kan titik nih, titik A. Ini yang mau kita cari, masukkan XY. Ya, karena titik itu di dalam XY. Kalau nggak dikasih tahu, untuk membantunya kita masukkan titik itu di dalam XY. Kemudian ditambah dengan translasi. Translasinya adalah 9-8. Maka cara mencari X selain kolom ini, kita pindahkan. Ya, kita pindahkan ke sebelah. Maka bisa kita ubah dulu letaknya. Kalau misalnya tidak mengerti nih, kita ubah dulu letaknya. Maka di sini XY ditambah 9-8. Ini kita pindahkan ke sebelah sini, yang kanan pindah ke kiri, kiri pindah ke kanan. Tanda tidak berubah. Kenapa? Karena kita hanya memindahkan keduanya. Kalau kita memindahkan salah satu, baru tanda berubah. Sedangkan kalau kita memindahkan kedua, tidak berubah. Artinya posisi saja yang berbeda. Ya, tujuannya adalah untuk mencari nilai ini, kita harus menghilangkan ini. Kalau misalnya kalian mau langsung aja, boleh. Ini kalian pindahkan ke sebelah, baru tandanya yang berubah. Nah, begitu juga dengan ini kita pindahkan ke sebelah. Jadinya XY, tinggallah XY, titik X dan titik Y sama dengan, di sebelah kanan, setelah sama dengan, ini ada 5 dan 3. Kita bikin dulu yang 5 dan 3. Kemudian baru tambah, nih, tambah pindah melewati sama dengan, jadinya min. Ya, jadinya di sini min. Maka bisa langsung kita bikin min tambah melewati sama dengan, jadinya min 9 min 8 tetap. Bu, kenapa nggak di 8-nya aja yang negatif? 9-nya negatif, 8-nya jadi tambah, boleh jika di depannya tambah. Jadi intinya di sini sama saja. Kalau kalian mengubah tambah ini, yang ini nih kalian ubah, maka di dalamnya tuh kalian kasih tetap dulu. Tapi kalau ini tetap tambah seperti Ibu bilangkan tadi, Ibu tulis tadi, di dalamnya harus berubah. Gitu. Gimana seperti itu? Coba lihat dulu. Nih, ini ada XY, jangan pusing dulu. Nih, XY sama dengan 5 dikurang 9. Kita tuh 5 kurang 9 langsung. 3 kurang min 8. 3 kurang, ketemu kurang. Jadinya tambah 8. Ya, negatif ketemu negatif jadinya tambah. Maka hasil titik X dan Y adalah 5 dikurang 9. Artinya hutang 9, kita bayar 5. Tandanya itu adalah yang di depan angka. Yang di depan 9 ada negatif, berarti negatif ini adalah punya si 9. Di depan 5 apa? Positif. 83 positif, di depan 8 positif. Maka di sini hutang 9 bayar 5, hutangnya tinggal 4. 3 ditambah 8 jadinya 11. Maka titik X, Y, X-nya 4, Y-nya 11. Oke. Kemudian, tentukan bayangan titik A oleh translasi. Nah, ini beda lagi. Bayangan yang ditanya, translasinya ini. Oke, tentukan bayangan titik A oleh translasi ini. Nah, gimana caranya? Tadi kan udah dapat tuh titik A-nya. Titik A
tentukan titik A. Titik A-nya udah dapat ini. Maka titik A, maka di sini ya, kita bikin titik A-nya adalah min 4,11. Dari dapat hasil ini, dia minta tentukan bayangannya jika translasinya berubah. Oke, maaf. Jika translasinya berubah. Ini translasinya 9 min 8. Dia minta translasinya min 6, 4. Jika titiknya ini, titik A kan, sama-sama titik A, maka titiknya sama. Jadi caranya gimana? Bayangan X aksen, Y aksen. Kita mau nyari bayangan nih. Berarti ini X aksen, Y aksen sama dengan titik A-nya ada, bikin min 4, 11. Translasinya ini ditambah min 6, 4. Rumus kita tetap. Bayangan sama dengan titik ditambah translasi. Di atas sama di atas ditambahkan, di bawah sama di bawah ditambahkan. Min 4 tambah min 6, 11 tambah 4. Tuh. Maka hasilnya adalah hutang 4, hutang lagi 6. Berarti hutang kita bertambah jadi 10. 11 tambah 4 jadinya 15. Maka bayangannya X aksen, Y aksennya adalah min 10, 15. Oke, jangan bingung. Di sini ada 3 item. Item bayangan, item titik, item translasi. Jika translasi diketahui, titik diketahui, maka kita nyari bayangan. Jika bayangan diketahui, titik diketahui, maka kita nyari translasi. Bisa titiknya langsung kita pindahkan. Ya. Jadi di sini bisa kita anggap ada kurva segitiga kalau bingung nih. Ini berlaku untuk rumus 3 item. Yang mana di sini kan bayangan nih sama dengan titik, kita anggap TI ya, translasi TR, translasi. Jika kalian mau mencari bayangan, titik ditambah translasi, ini tambah. Jika kalian mau nyari translasi, di atasnya bayangan, berarti titiknya nih di bayangan dikurang translasi. Maksudnya bayangan dikurang titik ya. Jika kalian mau nyari titik, maka bayangan dikurang translasi. Jadi sini tambah, sini titik, kurang. Boleh gunakan rumus cepat seperti ini. Kita lanjut soal ketiga. Soal ketiga bunyinya seperti ini. Tentukan persamaan bayangan. Jadi kita mencari bayangan. Jika translasinya udah diketahui, dan garis, jadi di sini cuma ada garis sama translasi. Gimana caranya? Tetap kita bikin rumus bayangan sama dengan titik tambah translasi. Ya, bayangannya gimana? Bayangannya tetap X aksen, Y aksen. Tetap ya, X aksen, Y aksen. Sama dengan titiknya berapa? Titiknya nggak ada diketahui, berarti kita bantu dengan X, Y. Translasinya kita masukkan ini, min 3, min 2. Kita mau nyari bayangan dari ini. Di sini ada Y, ada X yang mana nilainya tidak kita ketahui. Jadi kita cari dulu nilai X, nilai Y. Oke, kita cari dulu nilai X dan Y-nya. Berarti ini yang kita cari. Selain ini kita pindahkan. Maka X, Y, kita taruh di sini. Sama dengan ini kan, kita pindahkan. Ini tetap kita bikin X aksen, Y aksen dikurang min 3, min 2 gitu. Nih kalau misalnya mau cara yang paling cepat, misalnya nih lu nggak bisa mindahkan seperti ini, pindahkan ini dulu. Mana yang mau kita cari, sisi kanan apa sisi kiri? Biasanya yang kita cari berada di sisi kiri ya. Nah di sini dia yang mau kita cari ini berada di sisi kanan dari sama dengan. Oke, ini sama dengannya berada di sisi kanan, maka kita pindahkan ke kanan dulu. Jadi XY ditambah min 3, min 2. Sisi kirinya jadinya X aksen, Y aksen. Boleh seperti itu? Boleh, tidak masalah. Nah, kemudian setelah ini, jadinya kan seperti ini. Selain X, Y, kita pindahkan. Maka dia tanda positif, pindah jadi negatif.
Oke, jadi kita tambahkan. Jadinya sama dengan X aksen kurang jadinya tambah 3. Kurang ketemu kurang jadinya tambah 2. Y kurang 2. Kurang bertemu dengan kurang jadinya positif. Negatif ketemu negatif jadinya positif. Negatif ketemu negatif jadinya positif. Maka persamaannya kita ambil satu-satu. Maka persamaan X itu adalah ini ya, yang di atas ini X, yang di bawah ini Y. X adalah X aksen tambah 3. Yang Y-nya adalah Y aksen tambah 2. Ini persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Tidak usah ribet-ribet lagi. Kemudian bagaimana persamaan pertama dan kedua? Kita substitusi ke garis Y. Yang mana kita bikin dulu persamaan garis Y. Y-nya sama dengan X kuadrat tambah 2X. Jadi yang kita ubah apa? Nilai Y dan X. Y kita masukkan dulu. Ini Y, berarti ini nilainya. Jadi yang kita ubah ini. Y kita ganti jadi Y aksen tambah 2. Ya, bukan ini kita masukkan semuanya, tapi nilai Y. Y ini kan sama dengan nih. Di belakang sama dengan artinya nilainya. Nilai si Y itu ini. Oke, nilai si X itu X aksen tambah 3. Berarti ini kita ganti Y-nya jadi Y aksen tambah 2. Sedangkan X-nya ini X ganti jadi X aksen tambah 3. Di sini X kuadrat, berarti ini kita kuadratkan. Karena kan ini nilai X nih yang di dalam nih. Baru kita kuadratkan. Ditambah 2 kali X-nya kita salin lagi. X tambah X aksen tambah 3. Terus gimana lagi caranya? Kita selesaikan yang kuadrat. Ilmu perkuadratan. Gini nih. Ada A tambah B dikuadratkan. Ini ilmu gampangnya ya. Bisa jadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Artinya A ini dikuadratkan. Tambah 2 kali A kali B. Tambah B ini kita kuadratkan. Kalau di sini jadinya berapa? Ini kan nggak kita selesaikan. Jadi kita bikin dulu. Kalau sesuatu nggak kita selesaikan, maka kita tulis. Dia tidak pengaruh. Ini yang kita selesaikan. Masuk ke rumus seperti ini. Ya, rumus seperti ini. X ini, X aksen adalah A. 3 adalah B, dikuadratkan. Maka rumusnya di sini jadinya A kuadrat. Berarti ini yang kuadratkan. Berarti ini jadi kuadrat. X aksen kuadrat. 2AB, 2 kali A kali B, 2 kali X kali 3. Berarti 2 kali 3, 6 kali X tambah 6X aksen. Ya, 2 kali X, 2X aksen. Dikalikan lagi dengan 3. Jadi 2 kali X aksen tadi kali 3, jadinya 6X aksen. Tambah 3 ini kita kuadratkan. Ini dia B kuadrat. 3 dikuadratkan jadinya 9. Ini dia hasilnya. Boleh kalian jadikan persamaan seperti ini. Misalnya nih X aksen tambah 3, X aksen tambah 3, X aksen kali X aksen tambah X aksen kali 3, 3 kali X aksen tambah 3 kali 3. Boleh. Mana yang lebih mengerti saja. Kemudian gimana? Selesaikan yang ini lagi. Jangan lupa ini juga diselesaikan. Ini caranya adalah kalau perkalian 2 di depan, kalikan ke dalam kedua-duanya. Jadi 2 kali X aksen, 2X aksen. 2 kali 3 tambah 6. Ingat, tanda berdasarkan tanda yang kita gunakan. Kalau di sini negatif berarti min. Kalau di sini negatif berarti min. Hati-hati. Nah, kemudian kita selesaikanlah. Mana yang bisa kita selesaikan? Di sini X aksennya kuadrat cuma 1. Maka kita salin X aksen kuadrat. Tambah, ini ada 6X aksen. Di sini juga ada 2X aksen. Bisa kita tambahkan? Bisa. Karena dia tidak ada kali, tidak ada bagi. Sama-sama tambah, sama-sama kurang. Bisa kita selesaikan. Jadi 6 ditambah 2, jadinya 8X aksen. Tambah, tinggallah 9 dan 6. Plus 9 plus 6, jadinya 15. Ini baru Y tambah 2. Kita mau nyari bayangan. Kalau bayangan Y aksen 2-nya, kita pindah melewati sama dengan jadinya negatif. X aksen kuadrat ditambah 8, X aksen tambah 15. 2-nya baru kita tulis. Jadi ditulis dulu bagian yang kita salin, yang bagian sininya, baru yang dipindah.
Yang dipindah positif, pindah jadi negatif 2. Maka bayangannya adalah X aksen kuadrat tambah 8 X aksen 15. Hutang 2 bayar 15, jadinya tambah 13. Inilah bayangan dari persamaan tersebut. Oke. Kemudian bagi kelas 11 MIA, Ibu berikan tugas. Oke, tugas untuk kelas 11 MIA 1. Ini tugas pertama ya. Tugas pertama. Jadi, yang pertama, tentukan koordinat bayangan dari titik-titik berikut yang mana translasinya udah ketahui. Ini titik yang pertama, ini titik kedua. Sama seperti contoh yang Ibu sebutkan yang pertama. Jadi titik translasinya min 35. Yang A kita mau nyari titik P aksennya ya, bayangan. Kita mau berarti yang dicari adalah P aksennya nanti berapa. Yang mana titik P-nya 52. Dan Q aksennya berapa, yang mana titiknya adalah min 75. Kemudian nomor 2, bayangan titik A X, Y. Ya. Bayangan titik A X, Y oleh translasinya 3 min 2 adalah titik A aksen. Ini bayangannya. Berarti bayangan udah ada, titik udah ada, translasi udah ada. Berarti kita mau nyari, tentukan koordinat titik A. Kita nyari titik A dulu. Sama seperti contoh yang tadi, nomor 2. Setelah dapat titik A, dia minta translasinya ditukar. Ini penukaran translasi. Min 5, 2. Carilah bayangannya. Berarti di sini X aksen, Y aksennya berapa? Jika titiknya udah diketahui hasil ini nanti, titik ditambah translasinya min 5, 2. Carilah. Oke, lanjut yang 3, berarti tentukan persamaan kurva oleh translasinya 5 min 2. Garisnya X kuadrat tambah 3X, sama seperti contoh yang ketiga. Jadi di sini Ibu ngasih soal yang mana pengerjaannya sama seperti yang Ibu jelaskan tadi. Yang berbeda adalah angka saja. Oke, perhatikan baik-baik, ini tugas 11 MIA 1 tentang translasi. Kemudian untuk 11 MIA 2. Nih. Untuk 11 MIA 2 sama seperti 11 MIA 1, artinya langkahnya seperti dengan penjelasan Ibu. Jadi untuk menyelesaikan ini kalian bisa menonton video yang sebelumnya. Nih, soal nomor 1, tentukan koordinat bayangan dari titik-titik berikut oleh translasinya min 35. R-nya, titiknya ya, titik R, berarti kalian harus mencari R aksen 4 min 1. Kalau S berarti kalian harus mencari S aksennya min 2, min 3. Ini titik. Ini titiknya. Oke. Kemudian nomor 2, bayangan titik A X, Y oleh T3-1 adalah titik A aksen. Ini bayangan titik A ini. Ini translasinya. Sama seperti tadi, yang ditanya adalah titik. Karena bayangan sama dengan titik kali translasi, berarti yang belum ada adalah titik. Cari nilai titiknya. Masukkan ke rumus, bayangan sama dengan titik tambah translasi. Bayangannya udah ada ini. Jadi ini 2, 3, titiknya mau kita cari, tambah translasinya 3 min 1. Selesaikan. Kemudian, yang ketiga, tentukan persamaan bayangan oleh translasinya 8 min 1. Ini min 1 ya. Y, yang mana garis Y-nya X kuadrat tambah 5X tambah 1. Jadi nanti dicari sama seperti contoh yang nomor 3 Ibu jelaskan tadi. Oke, diperhatikan dulu. Ini soalnya. Selanjutnya untuk 11 MIA 3. 11 MIA 3 sama. Jadi antara 11 MIA 1, 2, dan 3 itu langkahnya sama, tapi angkanya berbeda. Nah, di nomor 1 tentukan koordinat bayangan dari titik-titik berikut. Translasinya min 5, 4. Titiknya yang B min 23, kalian cari dulu yang B aksennya berapa. C-nya min 73, cari C aksennya berapa. Kemudian yang 2, bayangan titik A X, Y oleh translasinya diketahui, bayangan diketahui, maka tentukan titiknya. Kemudian bayangan titik A jika T-nya min 1, ini translasinya ya. Min 1 dengan min 7.
Ini ya, min 1 dengan min 7. Jangan sampai salah. Kemudian yang 3, tentukan persamaan bayangan translasinya min 10 3. Ini Y-nya. Nanti cari Y aksennya berapa. Setelah kalian dapatkan nilai Y dan X. Ini X kuadrat tambah 6X ya. Oke, terima kasih. Dikerjakan tugasnya di rumah. Dilihat tugas ini berdasarkan pengerjaannya, contoh yang Ibu jabarkan dari pertama tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.